kita tidak punya pendidikan khusus untuk data center. Karena pendidikan data center itu tidak eksis. Saya pikir kita di Indonesia perlu bisa menjadi tanda petik gitu ya, tuan di rumah sendiri, karena banyak pekerja-pekerja ini kemudian perlu didatangkan dari negara lain. Kebanyakan mereka butuh orang yang bisa hands on, gitu. Oleh karena itu juga kami banyak berfokus ke pendidikan yang berbasisnya vokasi, gitu ya, baik ke SMK maupun ke Politeknik. Halo teman-teman IT Leaders, bertemu lagi dengan saya Ubis Nugroho di acara podcast CIO Insight. Di kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik karena menyangkut kesempatan karir dan juga kesempatan bekerja yang sangat dibutuhkan, tapi ternyata talentnya nggak banyak gitu ya. Apa itu? Yaitu menjadi profesional di dunia atau di industri data center. Seperti kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan data center secara global itu meningkat sangat drastis. Data menunjukkan saat ini ada sekitar 11.000 data center di dunia. Di Indonesia sendiri, data center berada di angka sekitar 180-an data center. Dan kalau lihat dari sisi kapasitas, terjadi peningkatan lebih dari 124% selama 3 tahun terakhir. Data-data ini menunjukkan bahwa kebutuhan data center di Indonesia dan juga di global terus meningkat, seiring juga dengan banyaknya digitalisasi yang terjadi dan terutama juga ledakan kebutuhan teknologi AI. Nah, semakin banyaknya data center tersebut, tentu saja juga meningkatkan kebutuhan akan talent atau orang-orang yang mengelolanya. Sayangnya, data menunjukkan 60% institusi data center secara global itu mengaku kesulitan menemukan talent yang mereka butuhkan. Di Indonesia sendiri, kabarnya kita membutuhkan ribuan praktisi data center untuk dapat memenuhi kebutuhan industri data center di Indonesia. Jadi menarik untuk melihat sebenarnya sejauh mana sebenarnya kesempatan karir bagi teman-teman di dunia data center dan apa sih yang dibutuhkan. Nah, karena itu di kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Mas Erik Hadi. Beliau adalah pendiri dari Nusantara Data Center Academy. Jadi kira-kira Nusantara Academy ini adalah sebuah institusi yang mencoba untuk mengangkat talent-talent Indonesia supaya mereka juga siap untuk dapat diserap di dunia industri baik secara lokal maupun sampai global gitu ya. Langsung saja saya sapa Mas Erik. Mas Erik, terima kasih atas kesempatannya untuk dapat berkunjung di kantornya Nusantara Academy ini. Sama-sama, semangat pagi Mas Wisnu. Terima kasih ini sudah diberikan kesempatan. Ya, terima kasih Mas. Tadi saya sudah menyebutkan kan beberapa angka terkait kebutuhan talent di dunia data center. Tapi mungkin Mas Erik bisa menelisik lebih dalam gitu. Sebenarnya dari angka-angka tersebut sebenarnya bisa nggak menggambarkan ke audiens di sini sejauh mana sih peningkatan atau kebutuhan talent di industri data center di Indonesia pun global? Ya, terima kasih Mas Wisnu. Jadi kalau kita bicara global dulu ya, industri data center secara global itu rata-rata per tahun pertumbuhannya itu antara 20-25%. Ya, jadi compounded annual growth rate-nya. Dan ini kemudian dengan adanya sekarang sejak COVID kan kita mulai transformasi ya dari paper base ke digital, lalu kemudian juga hadirnya banyak tools automation dan akhirnya nih sekarang kita masuk ke AI ya, baik generatif maupun agentic. Nah, dari sisi kebutuhan tenaga kerja secara global, kurang lebih kita membutuhkan itu 300.000 talent baru setiap tahunnya. Oh, sampai tahun 2030. Oke ya. Nah, ini kemudian ditranslasikan bahwa kita tidak punya pendidikan khusus untuk data center. Karena pendidikan data center itu tidak eksis sebenarnya, tidak ada jurusannya. Jadi kalau kita lihat di seluruh dunia itu nggak ada ya jurusan data center gitu nggak? Nggak ada. Jadi dan kebanyakan orang-orang yang bekerja di industri data center atau sekarang masuk bergabung ke industri data center juga bukan berasal dari data center. Nah, ini yang kemudian menyebabkan talent gap atau talent crisis yang kita sebut. Nah, kita bicara Indonesia dulu. Indonesia secara posisi jumlah data center di seluruh dunia, kita tuh menempati ranking nomor 14. Nah, jadi jumlah data center kita itu totalnya ada 185 berdasarkan data tahun lalu ya, tahun 2025. Dan ini akan terus bertumbuh. Nah, yang jadi problem atau yang menjadi challenge adalah saat ini kita tidak punya source of supply. Nah, source of supply-nya mungkin pertanyaan banyak orang adalah, loh kan kita punya sekolah-sekolah, kita punya STM SMK, atau SMK, kita punya politeknik, kita punya university.
Ya betul, tapi apa yang mereka pelajari di dalam proses kurikulum mereka itu berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, ada satu penyebabnya. Kenapa? Karena industri teknologi, kita udah lihat ya, dalam waktu 5 tahun terakhir aja, dengan kehadiran AI, itu lompatnya begitu besar. Dan ini kemudian menimbulkan kompleksitas baru, bahkan untuk existing profesional yang bekerja di industri data center, Mas Wisnu. Jadi ini kita bukan lagi ngomong cuma skopnya creating new talents, tapi even existing talents pun itu punya tantangan. Kenapa? Karena orang yang ada di industri ini sejak lama, teknologi leap-nya begitu jauh, sehingga dia perlu reskilling. Lalu kemudian tadi, orang yang join masuk, karena kan new data centers ini dibuka terus ya, banyak yang dibangun terus, butuh pekerja. Dan pekerja ini kadang-kadang kita seringkali berpikirnya hanya dalam konteks kalau dia udah operasional. Waktu dibangun kan dia butuh pekerja. Dan kita butuh banyak engineer yang mengerti mengenai bagaimana membangun arsitektur data center. Nah, ini yang saya rasa banyak orang mungkin belum paham, belum tahu. Lalu kemudian di industri ini, makanya kenapa sekarang terjadi gap? Karena industrinya tumbuhnya terlalu cepat, jalannya terlalu cepat. Jadi industri pendidikannya itu belum mampu nih untuk ngimbangin. Oke. Saya tahu data center operasional, tapi saya juga sebenarnya nggak begitu tahu apa sih yang aktivitas di dalam dan bagaimana apa skill set yang dibutuhkan. Sebenarnya apa, Mas? Apakah tadi kalau dari gambarannya kan ya soal kelistrikan, soal pendinginan itu kan bisa didapat dari mereka yang beli latar belakang elektronika atau mesin segala macam. Itu bisa dong mereka itu talent-talent itu masuk ke dunia data center, atau memang ada perbedaan dari apa yang mereka pelajari dengan yang kebutuhan data center? Oke. Jadi kalau sekarang di dalam data center terbagi dua ya. Kalau kita di teknologi, ya, orang-orang di teknologi itu kebanyakan dia ada IT infrastructure, gitu ya. Tapi kemudian kita ada physical infrastructure-nya. Nah, jadi ada dua nih, ada dua dunia sebenarnya. Nah, kebanyakan orang kalau saya bertemu dengan banyak orang juga gitu ya. Pada saat ngomong data center, mereka kepikiran, oh data center itu satu tempat ada networknya, ada servernya, ada storage-nya, ada cloud-nya gitu. Sehingga terminologi data center kemudian yang terbentuk imajinya gitu ya, atau persepsinya adalah tadi, oh ini teknologi ini. Sedangkan data center itu perpaduan sebenarnya. Ini adalah kontennya, konten ini di luar platform ya, tapi konten physical IT infrastructure-nya, tapi juga ada kita data center infrastructure. Data center infrastructure-nya itu tadi pendingin, lalu kita ada kelistrikan gitu ya, UPS, power backup, power distribution, transformer, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini sekarang dipelajarinya kan kepisah, Mas, di dunia pendidikan. Ya, jadi yang belajar mechanical, teknik mesin, yang belajar elektro sendiri, tekniknya nih. Terus yang belajar IT sendiri. Nah, yang sekarang dibutuhkan di industri ini sebenarnya adalah hybrid model. Ini saya gambarkan seperti ini. Jadi, kalau kita sekarang sebagai engineer, ya, insinyur, saya teknik elektro, apakah bisa masuk ke data center? Bisa. Tapi yang harus dia pelajari lagi adalah bagaimana kemudian dia mengerti konsep mengenai di IT infrastructure-nya. Nah, IT infrastructure-nya kita sekarang udah lengkap nih. Contoh kalau kita ngomong cloud gitu ya, cloud computing. Kan sekarang orang udah nggak ngomong cloud computing. Orang ngomongnya ada dua nih sekarang. Multi-cloud, yang kedua AI cloud. Nah, kebanyakan orang engineering ini nggak paham. Dan sebaliknya, orang yang di IT ini dia juga nggak paham engineering-nya. Gitu. Jadi, proses pendidikan ini kenapa perlu dilakukan dan perlu terus dijalankan. Bukan hanya kepada talent yang baru, tapi juga kepada existing talent, karena mereka tadi perlu upskill, perlu reskill. Gitu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya bisa nggak sih mereka bekerja? Bisa, cuma dengan tuntutan infrastruktur yang sekarang banyaknya itu adalah AI dan high performance computing, mereka harus relearning lagi. Nah tapi kalau dari perjalanan karir itu, Mas, maksudnya apakah memang seseorang yang berkarir di dunia tadi industri data center itu, apakah memang tadi mereka paham dua-duanya, kemudian layeringnya karirnya itu adalah kapasitas yang lebih besar dan segalanya, atau mungkin bisa gambar nggak perjalanan karir seorang praktisi di data center itu kira-kira mulai dari mana dan kemudian kesempatan untuk naiknya seperti apa? Kalau kita bicara di dalam data center sendiri ya, dalam data center itu kalau kita mulai dari entry levelnya ya, entry level itu biasanya posisinya adalah sebagai data center technician, bisa juga jadi NOC operator. Jadi NOC itu Network Operation Center ya, ada operatornya. Bisa juga dia menjadi junior facility engineer gitu ya. Jadi facility ini saya gambarkan ibaratnya kalau kita kayak ada di ruangan ini,
Ini facility ini melingkupi satu, ada ruangannya, ada furniture-nya, ada lighting-nya, ada HVAC-nya nih, pendingin gitu ya. Supaya kita tuh nyaman untuk ada di sini. Jadi saya gambarkan kurang lebih analoginya, kalau kita sebagai manusia itu adalah mesin atau server, gitu. Kan kita memproduksi sebenarnya, kita memproduksi banyak hal gitu ya, termasuk panas. Bagaimana kita dibuat nyaman, supaya kita tetap bisa produktivitasnya itu bagus. Nah, hal yang sama nih sebenarnya di data center juga sama. Nah, entry level itu biasanya tadi posisi-posisi yang saya sebutkan, tugasnya apa? Tugasnya biasanya satu, melakukan monitoring. Terus yang kedua, incident response. Nah, yang ketiga, dia juga biasanya mulai melakukan hal-hal yang terkait dengan pemeliharaan, gitu ya, maintenance. Nah, di next levelnya, di mid levelnya, itu contoh posisi-posisinya seperti infrastructure specialist. Ada lagi critical facility engineer, gitu ya. Ada lagi contohnya tim lead untuk operations, gitu. Nah, yang berbeda yang mereka lakukan bukan hanya sekarang mereka ada sedikit diberikan kemampuan untuk mengelola orang, tapi juga tanggung jawabnya berbeda. Jadi yang mereka lakukan tuh skopnya contohnya vendor management. Mereka perlu melakukan capacity planning. Mereka perlu lagi melakukan contohnya risk management, gitu ya. Jadi kalau terjadi insiden, bagaimana saya berpikir secara keseluruhan untuk bisnis continuity-nya. Nah, itu ada jenjang karir yang berikutnya ya. Dan yang atasnya lagi ada yang posisi senior. Posisi senior ini lebih ke arah manajerial. Nah, contohnya apa tuh posisi-posisinya? Contohnya misalnya Vice President atau VP of Infrastructure. Bisa lagi VP of Operations, gitu ya. Bisa lagi contohnya Chief Operating Officer. Gitu. Nah, di posisi-posisi ini mereka lebih memikirkan tanggung jawabnya itu adalah kepada satu, compliance. Terhadap apa? Terhadap standar yang perlu ada atau terjadi di dalam data center itu sendiri. Dan standar ini bukan hanya standar di data center, tapi juga standar security contohnya. ISO 27001 misalnya gitu ya. Dan sekarang itu banyak sekali data center di Indonesia pun udah perlu mengadopsi itu. Kenapa? Karena tenant atau kliennya itu butuh. Gitu ya. Nah, itu di sana. Jadi ini dari tiga ini sebenarnya yang berbeda adalah orang-orang ini itu dia perlu di-equip bukan hanya mengenai pengetahuan technical data center-nya, tapi dia juga harus mengerti secara teknologi IT infrastructure itu kemana. Gitu. Dan itu bisnisnya itu kemana. Gitu. Oke, berarti sebuah kesempatan karir yang kayaknya terbuka lebar ya untuk semua, untuk orang yang tertarik untuk menjadi praktisi di dunia ini ya? Ya, sangat Mas. Jadi saya memberikan gambaran contoh kalau di Indonesia sejak tahun 2020 itu sudah menetapkan target 15 tahun sampai 2035 bahwa di Indonesia harus menghasilkan 9 juta talenta digital baru. Oke ya. Jadi kurang lebih kalau kita ambil 9 juta dibagi 15 tahun per tahunnya itu 600.000. Nah, kalau kita ambil 1% saja, 1% dari talenta itu perlu bekerja di data center. Itu artinya 6.000 orang per tahun. Yeah. Nah, sekarang output itu tidak ada nyampe ke industri itu 6.000 per tahun. Nah, jadi kesempatan ini sebenarnya masih jauh lebih besar. Dan saya pikir kita di Indonesia perlu bisa menjadi tanda petik gitu ya, tuan di rumah sendiri, karena banyak pekerja-pekerja ini kemudian perlu didatangkan dari negara lain. Baik dalam proses satu ya. Jadi ini saya tidak hanya bicara di operasional, pada saat nanti bangun facility-nya sudah jadi, tapi pada saat proses rancang bangun, desain. Lalu pada saat pembangunannya, gitu, construction-nya. Lalu tadi ya, operasional dan maintenance. Termasuk juga yang tidak boleh kita lupakan, surrounding ekosistemnya, para vendor, para service provider, butuh orang loh. Dan saya menemukan sendiri bahwa orang-orang ini hampir tidak ada, mereka harus outsourcing keluar. Tapi selama ini bisa cerita nggak? Selama ini industri tadi kan, industri data center sangat membutuhkan talent tersebut. Ketika supply seret gitu, apa biasanya mereka lakukan? Apa yang selama ini terjadi di lapangan untuk menggambarkan bahwa memang terjadi mismatch antara kebutuhan industri dengan supply talent yang ada? Jadi ada dua. Yang pertama adalah mereka tetap hiring, tetap merekrut, namun proses untuk membuat kompetensi kerja itu ada, terjadinya akhirnya di perusahaan. Nah, harusnya kan ini kan terjadinya kan sebenarnya di pendidikannya ya, bukan di perusahaan. Jadi bisa langsung kerja lah kayak gitu ya. Jadi banyak kalau kawan-kawan kami gitu ya di HR, ya, baik rekrutmen maupun learning development sekarang ketambahan beban. Bebannya kenapa? Karena kita yang penting kita seleksi dulu, kita rekrut dulu, terus kemudian baru diajarkan. Nah, diajarkan challenge-nya adalah begini. Tidak semua perusahaan loh punya program pendidikan untuk membangun kompetensi.
Karena kompetensi ini ada dua, satu hard skill, yang kedua soft skill. Nah, kita bicara lagi yang berikutnya. Pada saat orang-orang ini masuk, begitu dia akan diterjunkan ke pekerjaan. Kan nggak semua perusahaan punya luxury, gitu ya. Saya punya training ground, saya punya simulator, gitu ya kan. Anda belajar deh 6 bulan di sana, gitu kan nggak ada. Nggak semua. Mungkin ada ya, tapi nggak semua. Nah, jadi bagi banyak perusahaan, akhirnya mereka diberikan dasar teori, gitu ya. Lalu kemudian dicemplungin ke lapangan. Nah, jadi ada yang unguided, ada yang guided, itu dikasih mentor. Oke, sekarang saya umpamakan, Mas Wisnu ini senior di perusahaan tersebut, saya nih anak yang baru masuk, Mas. Pertanyaan saya adalah, kalau ada 3 orang seperti Mas Wisnu, masing-masing orang seperti Mas Wisnu ini punya 3 orang yang baru masuk, gitu. Pada saat nanti akhir dari 3 bulan atau 6 bulan, Mas Wisnu dan 2 orang rekan lain melakukan mentoring itu, outputnya sama apa enggak? Enggak. Kenapa bisa nggak sama? Ya tergantung mentornya, Tergantung mentornya, karena standar pendidikan di dalam industrinya sendiri, di dalam perusahaan itu belum tentu ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bicara dari sisi humanisnya ya, gitu ya, dari sisi manusianya. Mas Wisnu di-hire oleh perusahaan, saya tidak yakin Mas Wisnu di-hire untuk training orang. Mas Wisnu di-hire punya KPI sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Begitu ditempelin 3 orang, nambah kerjaan. Padahal kompensasinya nggak nambah loh, kan gitu. Tambah puyeng kan gitu. Nah, ini juga jadi kendala tertentu gitu. Jadi kendala kenapa? Karena program-program ini satu tidak dibuat terstruktur. Yang kedua adalah tidak dilakukan emang oleh orang yang tugasnya memang harus melakukan itu. Nah, ini yang kami jembatani, yang kami atasi di dalam program-program yang kami lakukan sekarang. Oke, tapi kalau nanti kita bicara talent tadi itu, sebenarnya untuk dapat kita konversi lah ya, sehingga mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri. Itu apakah latar belakang pendidikan mereka itu harus S1, Politeknik, atau tadi SMK pun udah bisa? Kira-kira apa yang latar belakang pendidikan yang minimal yang harus dimiliki supaya kita bisa mengubahnya ini menjadi sehingga diterima oleh industri? Oke, jadi mengingat bahwa kebutuhan di industri ini sangat besar. Sebenarnya kalau sekarang baik dari SMK, Politeknik, gitu ya, D3 sampai dengan S1 itu sangat terbuka kesempatannya. Nah, yang berbeda biasanya adalah apa? Berbeda adalah tingkat kematangan atau tingkat kedewasaan dari si lulusan ini sendiri. Nah, kalau kita bicara SMK kan dia lulus di usia 17-18 tahun ya. Kalau dia D3 20 tahun. Tapi kalau ntar dia S1 mungkin 21-22 tahun gitu. Ada yang 23 tahun. Jadi di situ yang agak berbeda. Terus yang kedua adalah kalau di SMK dan Politeknik mereka fokusnya itu sebenarnya adalah hands on. Tapi kalau di S1 dia fokusnya lebih ke theoretical dan analytical gitu. Dua-duanya tetap dibutuhkan, tapi untuk fungsi yang berbeda. Nah, jadi kalau di dalam data center semuanya bisa dimasukkan sebenarnya. Cuma kalau sekarang di industri ini kebanyakan mereka butuh orang yang bisa hands on. Gitu. Oleh karena itu juga kami banyak berfokus ke pendidikan yang berbasisnya vokasi. Gitu ya, baik ke SMK maupun ke Politeknik. Oke. Nah, sekarang kan aku pernah ngikutin kan Mas Erik, dan Mas Erik sempat di salah satu kesempatan bilang bahwa kita perlu tuh kolaborasi dengan para pelaku industri data center gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan supaya tadi momentum bagus ini tuh ketika kebutuhan meningkat, ketika Indonesia juga sekarang banyak dipilih sebagai lokasi pembangunan data center, itu bertemu dan kita akhirnya bisa memanfaatkan momentum ini. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan secara ekosistem gitu? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sebenarnya sesi kita hari ini itu menjadi filosofi dasar dari kenapa Nusantara itu ada. Saya bicara bahwa kalau siapa sih sebenarnya yang harus berkolaborasi, kami sejak awal mendirikan Nusantara, Nusantara itu dibangun dengan konsep pentahelix. Jadi ABCGM, A-nya dari akademisi, B-nya dari bisnis dan industri, C-nya community dan asosiasi, G-nya itu government dan regulator, M-nya itu sekarang Mas Wisnu ada di sini, media. Oke, saya mulai dulu dari A-nya. Jadi akademisi, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa banyak sekali kurikulum yang sekarang terasa outdated. Kenapa? Karena industrinya terlalu cepat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh industri pendidikan? Industri pendidikan sekarang harus membuka diri untuk bisa memasukkan orang-orang dari industri yang nanti akan mempekerjakan, masuknya itu bukan di ujung. Kalau sekarang yang terjadi, contoh ya, saya contohkan. Industri pendidikan ini seringkali dia mendidik, lalu kemudian nanti
menyalurkannya melalui contoh job fair, gitu ya. Ada job fair, job opening dan segala macam. Nah, ibaratnya kalau saya sekarang menjadi pembuat roti, gitu. Rotinya ini udah saya buat baru saya pasarkan. Kalau konsepnya kita balik, konsepnya adalah ini yang akan beli kita masukin ke dalam proses pembuatan adonan, proses bikinnya mereka pun terlibat, kurikulumnya apa yang diajarkan juga udah sesuai dengan merefleksikan apa yang terjadi sekarang, pasti hasilnya berbeda. Nah, itu di sisi A-nya akademisnya, terus di sisi bisnisnya, bisnis dan industrinya ya. Di industri yang off-taker, kalau kita masukkan ke dalam, mereka akan ngerasa bahwa satu, saya dilibatkan. Yang kedua, apa yang saya investasikan ini memang untuk saya. Gitu. Terus yang keempat yang kita tidak boleh lupakan, saya kembali ke sisi humanisnya. Orang yang dilibatkan sejak awal, dia pasti akan feel invested. Apalagi kalau dia benar-benar investasi dananya untuk mendidik ini. Gitu. Pasti dia akan memilih ini untuk nanti dipekerjakan. Itu komponen yang kedua. Lalu saya masuk ke komponen ketiga ya, C-nya nih, komunitas termasuk juga asosiasi industri. Di komunitas ini itu perlu menjadi salah satu pilar yang ada di dalam proses kolaborasi ini, karena komunitas itu akan menjadi reference bagaimana sih nanti pada saat kita bekerja, gitu. Dan kita kan juga tidak boleh melupakan bahwa seseorang berkarir itu belum tentu selalu ada di perusahaan yang sama. Industrinya besar kan, Mas? Gitu. Nah, jadi bukan hanya kita membicarakan mengenai nanti dia pindah pekerjaan, tapi juga bicarakan mengenai bagaimana cross education proses ini bisa terjadi. Contoh ya, di dalam platform-platform kami hadirkan konten-konten yang bukan hanya bicara mengenai physical infrastructure, tapi IT infrastructure kita undang. Gitu. Masuk sehingga orang-orang yang di sini dia paham, baik pelaku existing maupun nanti anak-anak yang sedang kita cetak. Nah itu kita ngomong tadi yang C, G-nya government. Ketiga komponen tadi itu tidak akan berjalan kalau government-nya itu satu tidak aware, terus yang kedua tidak mengeluarkan regulasi-regulasi, policy-policy yang mendukung supaya industri ini bisa masuk ke dalam pendidikan. Nah, salah satu contohnya apa? Satu, regulasi kita saat ini kalau kita bicara Indonesia, banyak senternya itu di universitas contohnya gitu ya. Jadi kalau pendidikan ya university itu senternya. Sedangkan pelaku industrinya, off-taker-nya yang nanti akan memberikan pekerjaan, dia nanti adanya di ujung, menerima hasilnya. Gitu. Nah, regulasinya bagaimana kalau kita buat ini masuk ke dalam? Dan contoh, ada sistem konversi kredit. Jadi, saya sebagai penerima pendidikan, ya, siswa maupun mahasiswa, saya bukan hanya belajar teori dan diuji. Tapi nih, industri datang, bukan cuma saya mendengarkan, tapi saya bisa praktek apakah saya di sekolah dengan alat-alat praktek mereka atau saya datang, dan itu bisa jadi nilai. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang terakhir media. Jadi peran Mas Wisnu gitu ya dan rekan-rekan media lain itu sangat penting. Kenapa? Karena di industri data center dan digital infrastructure kebanyakan, Mas, berita-berita yang muncul itu adalah cuma biasanya satu, berita investasi baru, sekian ratus juta dolar. Kedua, berita topping off baru, kan gitu. Berita-berita yang lain hampir nggak ada, gitu. Nah, lebih banyak harus media itu juga bekerja sama, berkolaborasi untuk menyuarakan sebenarnya industri ini industri yang sangat promising, butuh banyak pekerja, tapi kita juga bukan punya opportunity, tapi ada challenges yang harus diselesaikan bersama.